Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Hayuning Putri, NIM 200104065, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, 2B, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Pada mata kuliah Sejarah Sastra, UTS dilaksanakan dengan membuat sebuah video presentasi. Oleh karena itu, di sini saya akan mempresentasikan mengenai Angkatan Pujangga Baru sesuai dengan yang telah ditentukan oleh dosen pengampu. Latar belakang Angkatan Pujangga Baru. Sultan Takdir Ali Syahbana atau biasa dikenal dengan STA pada Mei 1933 menerbitkan majalah Pujangga Baru yang bertujuan untuk menumbuhkan kesusastraan baru yang sesuai dengan semangat zamannya dan mempersatukan para sastrawan Indonesia dalam satu wadah, karena pada sebelumnya boleh dikatakan cerai-berai dengan menulis di berbagai majalah. Berdirinya majalah Pujangga Baru merupakan bukti akan kebutuhan masyarakat pada zaman itu akan suatu media publikasi yang menampung dan membahas tentang sastra dan kebudayaan. Pada awalnya, majalah Pujangga Baru dicetak oleh percetakan Kolf milik Adahler. Ia merupakan orang Belanda. Namun kemudian Sultan Takdir Ali Syahbana menerbitkan sendiri. Majalah ini beroplah 500 lembar dengan penyebaran terbatas ke kalangan guru dan orang yang dianggap memiliki perhatian terhadap masalah kebudayaan dan kesusastraan. Meskipun pembacanya sedikit, namun terdapat banyak ahli yang menyumbangkan tulisannya. Ada sekitar 20 orang intelektual Indonesia yang menjadi inti gerakan itu. Pujangga Baru terbit sebagai reaksi atas banyaknya sensor yang dilakukan oleh Balai Pustaka terhadap karya tulis sastrawan pada masa tersebut, terutama terhadap karya sastra yang menyangkut rasa nasionalisme dan kesadaran bangsa. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa karya sastra Pujangga Baru menggunakan bahasa Indonesia yang sudah modern. Tema-tema yang diambil yaitu intelektual, nasionalistik, dan elitis. Cerita karya sastra pada masa Pujangga Baru umumnya mengenai masa penjajahan. Dalam edisi pertama Pujangga Baru, untuk sementara terbit 2 bulan sekali, terdapat 150 orang yang menjadi pelanggan. Jumlahnya itu terlalu sedikit dibandingkan dengan majalah lain yang terbit pada zamannya. Contohnya seperti Panji Pustaka dan Pedoman Masyarakat yang merupakan majalah mingguan dengan tiras yang jauh lebih banyak dibandingkan Pujangga Baru. Lahirnya majalah Pujangga Baru itu sendiri di samping memang dimaksudkan untuk menampung aspirasi sastrawan yang tersebar di pelosok Nusantara, juga sesungguhnya merupakan salah satu bentuk reaksi atas keberadaan Panji Pustaka yang dinilai tidak memberi ruang yang lebih luas bagi sastrawan yang mengembangkan kreativitasnya. Demikian beberapa peranan yang telah diperlihatkan Pujangga Baru dengan tiras terbatas dan dana pas-pasan, namun dapat memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan kebudayaan terutama kesusastraan Indonesia secara konsisten sampai akhirnya berhenti terbit pada Februari 1942 karena kedatangan Jepang ke Indonesia. Penguasa Jepang melarang Pujangga Baru karena dianggap kebarat-baratan dan progresif. Setelah Indonesia merdeka, majalah terbit kembali di bawah kendali Sultan Takdir Ali Syahbana dengan dukungan tenaga baru seperti Ahdiat K, Asrul Sani, Hairil Anwar, Dodong Jiwa Paraja, Hari Jadi, dan Rival Apin. Kondisi sosial dan politik yang berubah menyebabkan semangat tahun 1930-an tidak dapat lagi muncul pada masa selanjutnya. Beberapa pengarang dan karyanya yang terdapat pada Angkatan Pujangga Baru.
yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Sultan Takdir Ali Syahbana dengan judul karyanya Layar Terkembang, tahun terbit 1936. Yang kedua, Amir Hamzah dengan judul karyanya Nyanyi Sunyi, tahun terbit 1937. Yang ketiga, ada Hamka dengan judul karyanya Di Bawah Lindungan Ka'bah, tahun terbit 1938. Yang keempat, Sanusi Pane dengan judul karyanya Pancaran Cinta, tahun terbit 1927. Yang kelima, Selasih dengan judul karyanya Kalau Tak Untung, tahun terbit 1933. Yang keenam, ada Ahamsi Rawat Ahasmi dengan judul karyanya Di Bawah Naungan Pohon Kemuning, tahun terbit 1940. Yang ketujuh, Sutomo Jauhar dengan judul karyanya Andang Taruna, tahun terbit 1941. Yang kedelapan, ada J.E. Tenteng dengan judul karyanya Rindu Dendam, tahun terbit 1934. Yang kesembilan, ada Mr. Dayo dengan judul karyanya Peperangan Orang Minahasa dengan Orang Spanyol, tahun terbit 1931. Yang ke-10, ada Fatimah Hasan dengan judul karyanya Kehilangan Mestika, tahun terbit 1935. Pada tiap-tiap angkatan sudah pasti terdapat suatu karya puncak. Menurut saya, karya puncak yang terdapat pada angkatan Pujangga Baru yaitu berjudul Layar Terkembang, karya Sultan Takdir Ali Syahbana yang terbit pada tahun 1936. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.